Pesawat nirawak atau Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV atau sering disebut sebagai drone merupakan mesin terbang yang dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh pilot maupun secara otomatis oleh operator. Pesawat tanpa awak pertama kali digunakan selama Perang Dunia Pertama oleh Amerika dan Inggris. Meski tak beroperasi untuk operasional perang, perkembangan terus berlanjut hingga tahun 1935. Inggris menggunakan beberapa pesawat dengan kendali radio hanya diperuntukkan untuk tujuan pelatihan saja. Dalam berbagai kejadian Perang Dunia, drone menjadi semakin banyak digunakan dan dikembangkan terutama di Amerika yang mengalami perkembangan sangat pesat. Sejak peristiwa 11 September, Amerika Serikat banyak menggunakan drone untuk mengawasi daerah dan medan perang yang menurut pertimbangan sebagai daerah tidak aman, yang sewaktu-waktu dapat mengancam kembali negara Amerika. Drone saat ini juga dilengkapi DG senjata, namun penggunaannya dianggap menyalahi etika persenjataan. Pasalnya, menggunakan senjata dengan pesawat tanpa awak dapat mengakibatkan kematian dari warga sipil karena data yang tidak akurat atau kurang mengenali target dengan jelas. Pada perkembangannya, hingga kini, drone memiliki model yang lebih canggih dan memiliki daya tahan yang lebih kuat, sehingga memiliki kemampuan lebih untuk mempertahankan kecepatan, daya jelajah, dan ketinggian yang lebih daripada sebelumnya. Penggunaan drone saat ini dapat digunakan untuk membantu memudahkan segala sesuatunya, mulai dari pemetaan area, target latihan tembak, pengintaian atau recon, hingga dipersenjatai untuk menyerang musuh. Drone telah dipergunakan sebagian besar dalam militer, dan belakangan ini penggunaan drone dalam pertempuran semakin luas dan mendunia. Penggunaan drone di berbagai medan pertempuran terbukti menunjukkan kesuksesan besar, sehingga penggunaan drone dalam dunia militer memaksa para ahli strategi militer untuk mengubah taktik dalam pertempuran yang melibatkan drone, baik dalam menyerang dengan drone ataupun counter-strike drone, atau menangkal serangan drone. Drone sebenarnya bukan hal baru. Ia sudah digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada Perang Dunia Pertama, di mana pada era ini banyak senjata eksentrik dikembangkan. Salah satunya, pesawat tanpa pilot yang beroperasi menggunakan teknik radio kontrol dengan teknologi yang sederhana. Pada tahun-tahun tersebut, ada banyak proyek yang mewakili teknologi drone seperti era saat ini, mulai dari Ruston Proctor Aerial Target, pesawat otomatis Hewlett-Packard atau bom terbang atau torpedo udara, hingga Catering Pack UAV. Pada masa itu dikembangkan pesawat terbang tanpa awak yang membawa bahan peledak yang dapat digunakan untuk menyerang musuh. Pesawat ini diberi nama Catering Pack sesuai nama perancangnya, Charles Catering Pack, mampu membawa 82 kg bahan peledak dan menempuh jarak maksimum hingga 121 km. Meskipun sukses dalam beberapa kali uji coba, namun Catering Pack tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Sesungguhnya ini karena para pejabat militer pada masa itu masih khawatir akan kehandalannya. Dalam militer, drone dapat digunakan menjadi berbagai fungsi, dan tujuan fungsi pertama adalah sebagai target latihan tembak baik senjata penangkis serangan udara atau Arhanut, latihan tembak bagi pesawat tempur, juga sebagai target uji coba rudal anti pesawat yang sedang dikembangkan di berbagai negara. Dalam konteks sebagai sasaran latihan tembak, tentu saja tidak mungkin ada orang di dalamnya. Bisa jadi bubur toh? Maka harus diciptakan pesawat terbang tanpa awak yang hanya dikendalikan dari jarak jauh, sehingga tidak perlu ada korban jiwa. Drone target sendiri terdiri dari berbagai jenis ukuran dan kompleksitas, mulai dari jenis pesawat terbang model remote control yang sangat sederhana, yaitu hanya dengan penggerak motor bakar dan baling-baling, hingga drone target berpenggerak mesin jet yang dilengkapi dengan perangkat kontrol mesin pemancar radar dan GPS untuk mempertahankan kedudukan dan mengetahui lokasi secara real time. Selain drone, target yang dirancang khusus drone target juga bisa dibuat dari pesawat terbang lama yang sudah tidak digunakan. Angkatan Udara Inggris misalnya merubah pesawat-pesawat tua menjadi pesawat yang dioperasikan dengan remote control untuk menjadi sasaran latihan tembak. Bahkan Amerika Serikat merubah beberapa pesawat jet seperti F-4 Phantom
dan F-16 Fighting Falcon menjadi drone target. Selain sebagai target latihan, drone juga digunakan sebagai target bagi tembakan musuh, yaitu sebagai umpan balik untuk mengalihkan tembakan musuh, memancing musuh, menembak sehingga persembunyiannya tersingkap, maupun untuk mengetahui rute misil anti pesawat milik musuh dengan cara diterbangkan ke wilayah lawan untuk memancing musuh, menembakkan rudal anti pesawat yang dimilikinya. Setelah rudal musuh habis, barulah pesawat tempur yang sesungguhnya menyerang. Fungsi berikutnya dari drone dalam kehidupan saat ini adalah untuk pemetaan di mana ukuran drone yang kecil mampu terbang dari manapun dan kemampuan hovering, terutama untuk drone jenis quadcopter, membuatnya ideal untuk melakukan pemotretan dari udara untuk kebutuhan pemetaan. Penggunaan drone untuk pemetaan di militer Indonesia dipakai oleh Direktorat Topografi atau Ditopat. Pemetaan sangat penting di mana hasil dari pemetaan digunakan baik kepentingan non-militer ataupun militer. Fungsi survei dan pemetaan yang dilakukan di Topat berperan sentral dalam mendukung tugas-tugas tempur dan inventarisasi aset-aset negara. Di negara-negara maju, fungsi-fungsi tersebut amat berpengaruh dalam perumusan perencanaan, kegiatan, pengawasan, maupun evaluasi tugas-tugas operasi dan pengamanan wilayah. Fungsi drone dalam militer yang cukup dominan saat ini adalah untuk surveillance, pengamatan baik misi patroli maupun misi pengintaian atau recon. Penggunaan drone untuk pengintaian memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang, di mana kelebihan tersebut diantaranya adalah yang pertama, biaya yang lebih murah dengan tidak adanya awak di dalamnya, membuat beban drone bisa berkurang drastis. Bukan hanya beban tubuh, awak, tetapi juga komponen pendukung mulai dari tempat duduk, panel kontrol, dan perangkat pendukung kehidupan. Dan perlindungan untuk melindungi pilot, semua komponen tersebut jika diakumulasikan memiliki bobot yang signifikan. Kelebihan kedua masih terkait dengan bobot dan ukuran drone yang ringan dan kecil, membuat drone mampu beroperasi dalam jangka waktu lama. Misalnya, RQ-4 Global Hawk mampu mengudara selama 32 jam lebih, dibandingkan dengan pesawat terbang konvensional yang hanya beberapa jam. Pesawat pengintai semacam Lockheed U-2 merupakan sebuah pesawat pengintai ketinggian tinggi bermesin tunggal yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan pernah diterbangkan juga oleh CIA. Pesawat ini dapat melakukan misi pengintaian di ketinggian tinggi pada waktu siang atau malam dan dalam semua keadaan cuaca. Memang bisa mengudara selama 12 jam bahkan 14 jam. Namun, akhirnya tetap dibatasi oleh daya tahan pilot yang berkisar hanya 10 jam lebih. Sedangkan jika menggunakan pesawat tanpa awak, berpatroli lebih dari 30 jam, tidak masalah karena tidak ada pilot. Jadi, pilotnya berada di darat, bisa sambil minum kopi dan makan gorengan. Setelah beberapa jam, bisa dilakukan pergantian shift dengan personel lain. Penggunaan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengintaian juga jauh lebih aman. Kemungkinan terburuk adalah drone tersebut jika ditembak musuh dan jatuh, tetapi tidak ada korban jiwa bagi negara adidaya seperti Amerika jika drone mata-matanya tertembak. Lain halnya dengan drone ukuran relatif besar. Saat ini, jenis drone berukuran kecil sudah mulai digunakan untuk kegiatan militer juga loh. Dia dapat membantu unit infanteri memantau kondisi medan tempur depan dengan cara terbang tinggi dan jauh ke medan depan, sehingga pasukan mengetahui kondisi medan, kedudukan pasukan kawan, dan posisi musuh. Ini sangat berguna digunakan oleh pasukan dalam menghadapi serangan gerilya ataupun gerilyawan, umumnya melakukan serangan dengan penyergapan dengan secara mendadak tanpa kita ketahui sebelumnya. Ini berarti keuntungan waktu dan tempat pertempuran yang menentukan adalah gerilyawan. Sebagai pihak penyerang, otomatis mereka akan memilih lokasi menyerang yang paling menguntungkan ataupun strategis, yaitu dari tempat yang lebih tinggi dan terlindungi. Pasukan sehebat apapun akan kewalahan jika diserang dari tempat yang lebih tinggi, meskipun yang menyerang adalah pasukan amatiran. Ini karena dari tempat yang lebih tinggi mereka sangat mudah menemukan tempat perlindungan dan area pandang lebih luas.
sedangkan pasukan yang berada di bawah area terlindung yang aman sangat sempit dan sangat sulit untuk melihat musuh yang berada di atas. Di era modern saat ini, drone semakin dikembangkan. Banyak sekali drone di pasaran yang bisa didapat dengan harga terjangkau, mulai merek DJI, Autel, Vimi, dan lain sebagainya. Namun, drone yang dipasarkan di masyarakat umum dan dengan harga terjangkau tersebut jauh dari standar militer, sehingga tidak sembarangan orang dapat membeli drone militer. Namun ada juga yang hampir menyerupai spek drone militer seperti Matrix 30T. Drone ini mampu mendeteksi suhu panas di ketinggian dan dapat memantau dari jarak hingga berkilo-kilometer jauhnya. Kedepannya, penggunaan drone akan semakin banyak digunakan dalam pertempuran. Bahkan di lautan pun juga memungkinkan menggunakan drone bawah air. Terbukti saat ini negara-negara maju juga banyak yang mengembangkan teknologi drone bawah air, dan semakin menyulitkan negara-negara yang tidak dapat membuat atau membeli drone tersebut, karena kedaulatan negaranya akan terancam. Apalagi negara yang dikelilingi oleh lautan harus mengantisipasinya. Adanya drone bawah air yang mencoba memata-matai negaranya lewat bawah permukaan. Episode berikutnya akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai drone-drone yang mungkin hingga saat ini banyak perkembangan-perkembangan yang signifikan. Akan selalu kita update kok, tenang aja, tetap pintar, tetap rajin belajar,